Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumpa lagi bersama Ustazah Anita di video kelima. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya, pasti kalian sudah siap belajar. Nah, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, siapkan buku tulis dan pensil untuk mencatat materi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Yang ketiga, menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Yang keempat, menjelaskan pengalaman, sikap, toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Oke, sudah siap belajar hari ini? Baik, ayo kita mulai pembelajaran. Baik anak-anakku, apakah kalian masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf? Pasti kalian sudah ingat karena di video sebelumnya kita sudah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ayo kita ingat sekali lagi. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pasti kalian sudah tahu, anak-anak. Adapun cara untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, yaitu yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Nah, kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan di akhir atau seluruh paragraf. Baik anak-anakku, di sini ada sebuah teks yang diambil dari buku paket tematik halaman 75 sampai 76. Nah, anak-anak bisa membuka halaman 75 sampai 76 pada buku paket tematik kalian. Nah, anak-anak, ayo kita membaca bersama. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Feni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, anak-anak, dapat kita amati bahwa pada paragraf 1 ini, di awal paragraf berisi uraian. Kemudian kalimat berikutnya juga uraian atau penjelasan informasi, dan kemudian di akhir paragraf ada simpulan yang menunjukkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, anak-anak, kalian dapat menyimpulkan sendiri ya gagasan pokoknya, yaitu dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Nah, kalau kalian sudah
menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian dapat menulisnya pada peta pikiran. Nah, ini adalah gambar peta pikiran. Nah, kalian bisa menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran ini. Baik anak-anak, kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Nah, salah satunya adalah telinga. Telinga gunanya untuk mendengar. Nah, ini adalah gambar telinga yang fungsinya adalah untuk mendengar. Baik anak-anak, dengan menggunakan telinga kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara alat musik. Nah, anak-anak, apa saja sih bagian dan fungsi pada indera pendengar? Dan bagaimana telinga kita dapat mendengar? Ayo kita simak video berikut ini. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Nah, anak-anak, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, contohnya seperti azan dari masjid. Nah, itu kita mendengar. Anak-anak, ada berapa sih agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Nah, kalian pasti sudah tahu. Agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu. Nah, anak-anak, semua masyarakat Indonesia tentu meyakini salah satu kepercayaan tersebut. Nah, agar tercipta kerukunan diperlukan toleransi beragama antar umat beragama. Nah, adapun cara untuk toleransi kepada antar umat beragama, yaitu yang pertama menghormati agama yang dianut orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap keyakinan yang berbeda. Dan yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, sekarang bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, ayo kita gali lebih jauh. Nah, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, ini ada sebuah teks yang diambil dari buku paket tematik halaman 86 sampai 87. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket tematiknya pada halaman 86-87.
Oke, sudah? Nah, ya ayo kita baca bersama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, dalam teks ini menjelaskan tentang gotong royong antar warga. Nah, mereka itu dari agama yang berbeda, adapun suku yang berbeda. Nah, dengan kegiatan gotong royong ini, mereka dapat melakukan kegiatan bersama meskipun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Nah, ya keberagaman. Anak-anak, kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, manfaat kerjasama. Ya, adapun manfaat kerjasama ya anak-anak. Yang pertama yaitu meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, memupuk rasa tolong-menolong. Baik anak-anak, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian hari ini. Nah, kalian bisa mencatat pada buku catatan tematik kalian. Kemudian, hasil pekerjaan kalian bisa diupload di Google Classroom. Oke, tugas kalian hari ini yang pertama yaitu sebutkan bentuk kerjasama di lingkungan sekitarmu dan jelaskan manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut bagi masyarakat sekitar. Dan tuliskan dalam kolom berikut ini. Nah, anak-anak, ini ada contoh bentuk kerjasama. Nomor 1 yaitu ronda malam. Nah, manfaat kerjasama ini bagi masyarakat sekitar yaitu lingkungan sekitar rumah menjadi aman. Oke, sudah paham? Ya, baik. Nah, ini kita lanjut. Ini ada tugas 2. Ada 10 soal. Nah, kalian juga bisa menulis pada buku catatan tematik kalian. Hasil pekerjaan juga diupload di Google Classroom ya. Nah, oke, Ustazah bacakan soal nomor 1. 1. Sebutkan sifat-sifat bunyi. 2. Sebutkan 3 jenis zat yang menjadi perantara atau media bunyi. 3. Tuliskan proses mendengar bunyi. 4. Bagaimana sikapmu jika mendapat teman baru yang berkulit hitam? 5. Apa yang dimaksud toleransi? 6. Sebutkan langkah-langkah menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. 7. Buatlah sebuah paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti paragraf-paragraf yang sudah dicontohkan dalam video. Bertema bebas. Nomor 8. Tuliskan agama-agama yang diakui di Indonesia. 9. Sebutkan 10 makanan khas di Indonesia. 10. Sebutkan macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, anak-anakku, sekian video dari Ustazah Anita hari ini. Nah, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji dan murojaah, dan tidak lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, baik, Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.